mubtasid. Mubtasid ini agak lumayan mending, dia beribadah kepada Allah, melepaskan kewajibannya sebagai seorang hamba. Jadi dia kalkulasikan kehidupan dia. Dia diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Berarti kalau dia ambil 10 menit untuk setiap sholat, fardu, berarti 50 menit. Jadi 23 jam, 10 menit untuk dia beribadah dari segi sosial. Maka oleh sebab itu ketika kita bisa menyisihkan 50 menit beribadah kepada Allah, sholat zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib, isya, subuh 5 menit, itu udah keren kali itu. Udah mantap kali. Belum cerita zikir lagi, karena kita kehidupan kita sekarang beribadah kepada Allah, kita kayak hidup di tengah-tengah Bani Israel. Kehidupan di tengah-tengah Bani Israel kan selalu disalah-salahkan, selalu dikucil-kucilkan. Kalau kita taat dan patuh kepada Allah ketika itu, masa itu semua disalah-salahkan oleh Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihil alim, alladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahasa untuk di sini ini tidak ada untung dan ruginya kepada Allah. Jadi firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi lam di situ adalah lam hikmah. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat manusia, kita beribadah kepada Allah, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Kita bermaksiat di jalan Allah, juga kerugiannya akan kita rasakan sendiri. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ada tiga tipikal orang yang beribadah kepada Allah. Ada yang namanya tingkat mubtadi. Tingkat mubtadi ini orang yang beribadah kepada Allah, tapi untuk melepaskan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dia beribadah kepada Allah agar dipandang menjadi orang alim. Dia beribadah kepada Allah agar dikategorikan orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah kalau dia petani, berharap dengan ibadahnya itu hasil tanamannya baik. Kemudian kalau dia sebagai pejabat, beribadah kepada Allah agar jabatannya tidak hilang. Ketika jabatannya hilang, maka lemahlah ibadahnya. Maka tidak lagi meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustadz beribadah kepada Allah, kalau tingkat mubtadi ini hanya mencari popularitas agar dibilang alim, agar dibilang taat beribadah kepada Allah. Petani, pejabat, pedagang, agar dagangannya laris.
Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di sini, lam di situ adalah lam hikmah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita sebagai umat manusia beribadahlah kepada Allah sampai kepada tingkat muntahi. Kalau mubtadi itu ya sekedar melepaskan sosial kita kepada sesama umat manusia, biar jadi orang kaya, biar jadi orang yang taat dan patuh kepada Allah seakan-akan dipandang manusia. Jadi sehingga kalau dia tidak kaya, berarti dianggapnya orang itu tidak taat dan patuh kepada Allah. Maka ketika kita sudah sampai pada tahapan yang pertama ini, tingkat mubtadi ini hanya mencari keuntungan belaka. Keuntungan belaka dalam sifat keduniawian. Tapi ini pun tidak salah. Ini tidak terlalu salah, artinya kita sudah ditakdirkan sujud kepada Allah, itu udah keren kali. Soal terima atau tidak terima itu bukan urusan kita. Kita sudah ditakdirkan beribadah kepada Allah dalam hal sholat, mau dia tidak berjamaah atau berjamaah, mau dia putus shaf atau tidak putus shaf. Karena kalau kita mencari sholat sempurna dalam segi sholat berjamaah, ini agak sulit kita. Karena kadang-kadang kita sholat dalam satu shaf, di tengah-tengah shafnya ada anak atau bapak-bapak pakai celana yang ketika ruku dan sujud kelihatan auratnya dari belakang. Ada juga orang yang pakai baju kaos yang longgar, ketika dia sujud kelihatan pusarnya. Batal sholatnya, putus shafnya. Ada juga ketika kita lagi sholat, di tengah-tengah shaf itu ada orang yang bergerak lebih daripada 3 gerakan. Mungkin dia tidak paham atau melakukan hal-hal yang sampai membatalkan puasa, membatalkan sholat. Akhirnya putus shaf kita. Kalau mencari yang sempurna seperti itu sulit. Tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah dengan capaian agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian ada tingkatan yang kedua, fase yang kedua yaitu tingkat mubtasid. Mubtasid ini agak lumayan mending, dia beribadah kepada Allah, melepaskan kewajibannya sebagai seorang hamba. Jadi dia kalkulasikan kehidupan dia. Dia diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Berarti kalau dia ambil 10 menit untuk setiap sholat, fardu, berarti 50 menit. Jadi 23 jam, 10 menit untuk dia beribadah dari segi sosial. Maka oleh sebab itu ketika kita bisa menyisihkan 50 menit beribadah kepada Allah, sholat zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib, isya, subuh 5 menit, itu udah keren kali itu. Udah mantap kali. Belum cerita zikir lagi, karena kita kehidupan kita sekarang beribadah kepada Allah, kita kayak hidup di tengah-tengah Bani Israel. Kehidupan di tengah-tengah Bani Israel kan selalu disalah-salahkan, selalu dikucil-kucilkan. Kalau kita taat dan patuh kepada Allah ketika itu, masa itu semua disalah-salahkan oleh Bani Israel. Israel sekarang lah, Zionis Israel tuh. Karena kesalahan mereka itu banyak sekali. Kejahatan-kejahatan mereka itu sangat banyak sekali. Tapi kejahatan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, dan ini merupakan kejahatan yang paling masif, paling terstruktur, paling sering dilakukan, alladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haq. Mereka mengingkari firman Allah dan mereka membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Membunuh para nabi di sini karena sekarang tidak ada nabi, yang ada warasatul anbiya, penerus para nabi atau ulama, maka mereka tidak membunuh nabi, nggak bisa membunuh nabi, tapi wa yaqtulunan nabiyina bighairi haq di sini mereka haramkan
binasakan sunnah-sunnah Nabi yang sering dilakukan oleh umat Islam. Makanya kalau kita sholat banyak salahnya dibandingkan benarnya. Dari segi orang-orang yang berwatak Zionis Israel. Ada orang yang ketika sholat, selesai sholat, atau ketika selesai sholat, assalamualaikum, dia menyapu wajah. Ini menurut pandangan orang-orang yang berpaham Wahabi haram. Haram karena tidak sesuai dengan ajaran daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan usolli belum sholat itu haram karena tidak pernah dikerjakan Rasulullah menurut mereka. Kita padahal kalau sebelum sholat itu jangankan mengucapkan usolli, suruh matikan kipas pun boleh, suruh nyusun soft boleh, mau apapun boleh, karena belum masuk waktu sholat. Begitu juga ketika kita alladzina wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haq, selesai sholat. Orang yang menyapu wajah selesai sholat dianggap bid'ah, dianggap sesat. Ini kekeliruan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berwatak Yahudi Israel. Watak Wahabi seperti itu. Nggak boleh kita nyapu wajah, nggak boleh zikir setelah sholat secara berjamaah seperti kita lakukan tadi. Pokoknya apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka nggak ketemu dalilnya, nggak hafal hadisnya, baik dalil dari Al-Quran dan hadis, mereka sesatkan terus. Mereka anggap itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya al-ulama warasatul anbiya itu? Jadi kita dalam kehidupan ini ada kalanya kita berujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ada kalanya berujuk kepada ijma' dan qiyas. Ada kalanya sesuai dengan ijtihad para ulama. Itulah gunanya kita bermazhab. Jadi tingkat mubtasid itu lepaskan kewajiban aja. Udah sholat, sholat sunnah nggak ada cerita dia mau sholat rawatib, mau sholat sholat sunnah tahajud, duha, itu nggak ada cerita dia. Yang penting sholat wajib. Itu pun sudah keren, sudah mantap kali itu. Sudah pernah sujud kepada Allah, istiqomah sujud kepada Allah, itu hal yang sangat mantap sudah. Lebih hebat daripada seorang presiden. Karena kita kehidupan sekarang, kalau tidak sesuai dengan apa yang di dalam benak mereka, keinginan mereka, akhirnya rusak kan citra Islam sekarang. Dulu ketika udah musim-musim pilkada, pilpres, pileg dan lain sebagainya, banyak aturan-aturan yang merusak Islam itu sendiri. Kalau sekarang kan udah mulai tersebar di tengah-tengah masyarakat, di beberapa kantor kita perhatikan ketika selesai melakukan acara tidak ada lagi doa. Seperti pas malam debat capres kemarin. Itu nggak ada doa lagi, semuanya mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Begitu juga di kantor-kantor, ketika berdoa tidak lagi mengucap amin. Mereka qabul. Jadi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak berani amin lagi dah, diam. Kalau bilang qabul batal atau tidak sesuai dengan ajaran dalam sholat. Sampai-sampai sekarang untuk tasahud aja nggak berani mereka. Kita kan tasahud gini kan, asyhadu an la ilaha illallah, dianggap kampanye. Jadi gimana kita jadi tasahud itu? Jadi gini aja. Begitulah kacaunya kita sekarang. Tapi walaupun demikian kita bersyukur masih diakui sebagai umat Islam, masih diakui sebagai warga negara yang baik. Jadi tingkat muktasid di sini ya hanya melepaskan kewajiban. Seperti kita kalau di dalam kehidupan kita
sekedar bayar pajak pun dah mantap kali. Tidak pernah bersedekah misalnya, sekedar melepaskan kewajiban-kewajiban saja. Kita bayar zakat saja, kita bayar pajak saja. Nah, itu dah keren sekali. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia, yaitu tingkatan muntahi. Beribadah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi beribadah kepada Allah hanya mencari ridha Allah. Kalau sudah sampai tingkatan ini, dia tidak lagi pernah memperhatikan atau menggubris ucapan orang. Ketika dipuji dia tidak pernah terbang, ketika dicaci maki dia tidak pernah jatuh. Ini kita kalau pas dipuji-puji senang sekali. Pas dicaci sedikit, dikritik sedikit, ngamuk. Nah, itu berarti ibadah kita belum sampai kepada tingkatan muntahi. Tingkatan muntahi ini kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita sebagai umat Islam ini sudah mulai malu dengan orang kafir, Zionis Israel. Orang Zionis Israel itu sama dengan watak musuh-musuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salah seorang musuh Allah, musuh Rasulullah berhadapan dengan Rasulullah. Maka dia bilang apa? Aku akan membunuhmu Muhammad. Kata Rasulullah, justru akulah yang akan membunuhmu. Dia yakin sekali dengan ucapan Rasulullah. Karena kita tahu bahwa Rasulullah ini mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi orang kafir itu ketika dalam peperangan tergores sedikit saja lehernya. Sedikit aja tergores lehernya. Oh, meraung-raung dia, ketakutan sekali. Dia akan mati itu dengan goresan itu. Karena benar apa yang dikatakan oleh Muhammad, kata dia. Ternyata benar. Dari goresan itu, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus membusuk, terus membusuk, dan akhirnya dia mati dengan goresan itu. Sudah menjadi qudratullah. Begitu juga dengan kita ketika hidup di penghujung zaman ini. Orang-orang Zionis Israel sekarang di Palestina itu sudah percaya penuh dengan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, bahwa di akhir zaman kelak ketika umat Islam berperang dengan orang kafir, maka batu-batu, bangunan-bangunan, pepohonan semua memberitahu di mana persembunyian orang kafir. Tidak ada satupun yang menyembunyikan kecuali pohon gharqad. Akhirnya apa sekarang? Sudah jutaan pohon mereka tanam. Karena mereka percaya apa yang telah dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pohon gharqad ini. Pohon gharqad ini satu-satunya pohon yang kalau orang Yahudi sembunyi, orang Israel sembunyi, tidak dikasih tahu di mana keberadaan mereka. Tapi kalau mereka sembunyi di balik batu, mereka sembunyi di balik kayu, pepohonan dan lain sebagainya, mereka akan mengatakan, umat Islam ini di belakangku ada orang kafir. Jadi mereka tidak bisa sembunyi kecuali pohon gharqad. Kita nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita banyaklah jauh daripada Allah sehingga mempercayai dukun. Percaya dukun, mempercayai orang-orang yang sok pintar. Artinya baik itu dari kalangan agama atau dari segi sosial. Ada kehilangan bukan mengadu kepada Allah yang maha kaya. Ada kehilangan justru datang ke dukun. Ada orang yang tidak paham tentang agama menyalahkan orang yang sangat paham tentang agama. Ini kan orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi, orang-orang yang sesat dari ajaran Islam menyalahkan para ulama. Jadi bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhyiddin ini
masih istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah singkatnya kajian kita pada pagi hari ini. Yang intinya ingin saya sampaikan, marilah kita sama-sama menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah untuk bisa mencapai ibadah yang kita lakukan tingkat yang lillahi rabbil alamin, muntahi. Kalau sudah muntahi udah aman tuh. Kita sholat saja mau disalah-salahkan orang nggak peduli kita, santai aja. Ketika ada ustadz atau ulama menyampaikan kesalahan kita, baru kita introspeksi diri. Tapi kalau mengikuti apa yang dikatakan Wahabi, itu kan ada buku yang ditulis oleh ustadz-ustadz Wahabi, 300 kesalahan dalam sholat. Cukup banyaknya kan. Semua yang nggak cocok di otaknya, salah semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi marilah kita sama-sama menjalin ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Walaupun kita berbeda-beda pandangan, beda-beda ulama dalam mengambil rujukan ibadah, tidak usah berpecah belah. Wahabi amalkan sesuai dengan paham Wahabi, nggak ada masalah. Syiah mau jadi orang Syiah, mau apa? Mau beribadah sesuai dengan paham Syiah, terserah. Tapi Syiah, Wahabi atau ajaran lain jangan menyalahkan orang lain. Itu yang bikin kacau. Kita hidup berdampingan dengan orang kafir saja, tidak ada masalah. Kita sholat 5 waktu sehari semalam. Orang kafir ada yang cuman hari Minggu, cuman hari Ahad saja. Mana ada masalah. Tapi ketika mereka merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, itulah terjadi pertikaian. Nah, jadi kita juga ketika hidup sekarang ini kan masa-masa pilpres, jangan berantem gara-gara beda pilihan. Mau dukung Anies Baswedan silakan. Mau mendukung Ganjar Pranowo silakan. Mau mengunjung Prabowo Subianto boleh. Terserah. Saya yakin dengan ini. Ya sudah, saya cari kebaikan-kebaikan dia dengan tidak mengumbar kejahatan orang lain. Itu etika politik dalam Islam. Apa kebaikan misalnya Prabowo? Kebaikannya apa? Kebaikannya ini. Ya udah, tidak usah mencari kejahatan orang lain. Ini memang saya lihat dari segi pilpres agak seru nih. Karena masing-masing punya media. Kalau sekarang kan kalau tersebar di tengah-tengah masyarakat jokinya Pak Anies Baswedan, Pak Surya Paloh. Jokinya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jokinya Ganjar Pranowo, Bu Megawati. Terserahlah itu. Kita mau pilih yang mana, tapi yang penting mari sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk 2024 Allah mentakdirkan kita mendapat pemimpin yang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan yang kita inginkan dalam agama Islam. Kalau sudah Islam berkuasa, insya Allah semuanya akan damai, tentram, sentosa. Itu siapa yang bilang sekarang yang terakhir ini? Pendeta. Mereka bilang kita bersyukur di Indonesia ini Islamnya banyak, mayoritas. Kalau seandainya mayoritas orang kafir sudah mulai melegalkan pernikahan sejenis, membebaskan lesbi, homoseksual, LGBT itu sudah mulai bebas. Tapi karena Indonesia ini masih mayoritas Islam, alhamdulillah walaupun ada orang mulai berani LGBT, ini kan bencong-bencong tuh LGBT itu. Homo dia kan. Bencong-bencong tuh bergerak biasanya sembunyi di balik salon-salon kecantikan dan lain sebagainya. Makanya kita kalau mau nikah, anak kita atau siapapun, usahakan rias pengantinnya bencong. Karena laki-laki dia. Jangan pengantin wanita dihias oleh bencong, itu haram. Bencong tuh laki-laki. Cuman geli juga kita kalau nggak biasa kan berhadapan sama bencong itu kan. Baik, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Marilah sama-sama kita bergerak untuk kebaikan umat Islam, izil Islam wal muslimin. Kita berharap dari Masjid Minuran ini, Masjid Al-Muhyiddin ini, pergerakan Islam di Kabupaten Aceh Tamiang semakin meningkat
dan kualitas iman dan takwa kita semakin diakui oleh Allah dan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Umat Islam bukan tidak bertakwa kepada Allah, bukan tidak takut atau percaya dengan apa yang diancam oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ini menjadi apa? Tolak ukur kita, jangan kepada orang awam. Jangan jadi orang awam. Jadi gini, kan sebagian orang-orang itu mengatakan orang-orang kafir, itu ada sebagian yang teman-teman kuliah saya waktu ngambil doktor yang di luar daripada kampus kami, Islam itu rusak katanya. Kenapa? Semua penjara-penjara di Indonesia ini rata-rata umat Islam. Jangan kita bandingkan karena kita mayoritas Islam. Coba di Guantanamo di dan apa penjara-penjara tempat Amerika kafir sana, itu bisa jadi 100% orang kafir. Nah, jadi itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Orang yang sekarang memang ada. Neraka itu dicandai, nggak takut sama sekali. Tapi ada sebagian orang ketika menyebut nama neraka, tidak diceritakan secara detail bagaimana siksanya, itu udah gemetar. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan konsep wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Rasulullah, dari penjelasan ulama, ada rasa takut ya. Ada rasa paham dan rasa takut. Maksud daripada sholat itu sudah keren, karena gini, kalau dibanding diceritakan ulama kan, apa namanya, kalau ini syahadat misalnya, ini sholat, zakat, kemudian puasa, zakat, haji. Dia kalau pegang benda, kalau nggak bayar zakat, nggak apa-apa dia, nggak haji nggak apa-apa. Kalau dia nggak puasa, nggak terlalu bermasalah. Kalau dia nggak zakat juga nggak apa-apa. Tapi ketika dia nggak sholat, hancur Islamnya. Jadi dengan dia sholat aja udah aman dia, sudah aman. Saya tidak pernah sholat misalnya, tapi saya haji rajin, saya bayar zakat rajin, saya puasa rajin, maka tidak ada faedah, tidak ada faedah. Karena apa? Karena sholat merupakan wadah tempat di mana Allah menempatkan amal ibadah kita. Jadi saya sholat, inilah wadahnya. Saya zikir, saya baca Al-Quran, saya puasa, saya tahmid, takbir, tasbih, ada tempatnya. Tapi kalau saya nggak sholat, nggak ada tempat. Apapun ibadah yang kita lakukan nonsen, tidak ada faedah, tidak ada faedah. Makanya dalam konsep-konsep kita kan, Allah yang penting berbuat baik. Gitu.
Walaupun nggak sholat, yang penting berbuat baik. Standar kebaikan 3 yang pernah Bapak sampaikan dulu, iman, Islam, ihsan kan. Jadi iman itu tauhidnya benar, Islam itu ibadahnya benar, fikihnya benar, ihsan akhlaknya benar. Jadi kalau ada orang yang baik akhlaknya baik sekali, tidak pernah berucap kata-kata kotor, berarti yang paling baik di antara mereka adalah orang bisu. Karena nggak pernah ucap, jangankan ucap kata kotor, satu huruf pun tak pernah dia ucapkan, gitu kan? Nah, jadi nggak bisa standarnya seperti itu. Standarnya iman, Islam, ihsan. Nah, jadi apa yang disampaikan Bapak itu benar konsepnya, tapi tidak bisa diponis secara umum. Secara umum. Kita kalau memang betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah, nggak berani kita duduk-duduk leha-leha di kedai kopi itu, nggak berani lagi itu. Ada orang dengar orang meninggal, gemetar kita itu. Ini kita bahkan maaf, takziah masih bisa ketawa. Jalan mau ke kuburan masih bisa tersenyum, tertawa. Ketika mau nguburkan, itu kan lama prosesnya. Masuk mayat lagi, taruh itu. Kita kan duduk-duduk tuh, di samping-samping dekat kuburan tuh kan, masih kekeh-kekeh. Gitulah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Rasulullah melihat ada orang meninggal, mau Islam mau kafir, bahkan Rasulullah ketika melewati atau ada jenazah orang kafir mati, Rasulullah berdiri, beri penghormatan, memuliakan sebagai hamba Allah. Rasulullah sedih, berarti satu orang daripada umatku, umat manusia, sudah masuk dalam lingkup iblis laknatullah alaih. Tidak sempat beragama Islam. Seperti itu. Baik, silakan ada lagi. Ya, silakan Bu. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan sangat baik. Itu menandakan kualitas iman ibu memang melebihi daripada kualitas iman kita. Yang ada di benaknya surga, neraka gitu aja. Kalau kita kan enggak. Kalau kita mau beramal gimana caranya biar kaya? Gimana caranya biar kita terhormat gitu kan? Nah, tapi kalau pertanyaan seperti itu memang mantap memang. Kalau kita beribadah kepada Allah tentang ibadah mubtadi, muntahi, ataupun muftasid, tentang kedudukan di surga saya nggak tahu gimana tuh kan. Apa kedudukan Jannatul Firdaus ataupun Jannatul Ma'wa dan lain sebagainya, wallahu alam. Itu tapi itu kalau bahasanya kita masuk surga apapun jadilah. Cuman tingkatannya kan kenikmatan itu, kenikmatan satu surga dengan surga yang lain bisa beda. Misalnya kita masuk Jannatul Ma'wa misalnya. Ketika berhadapan dengan Jannatul Firdaus, lupa Jannatul Ma'wa itu. Semua keindahan surga hilang kenikmatannya ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berhadapan dengan Rasulullah, melihat Rasulullah nanti, ketemu dengan Rasulullah, kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak ada artinya. Kayak orang apa namanya, orang baru belajar bercinta, cinta pertama tuh, kalau nggak lihat wanitanya, lihat rumahnya pun jadi. Lewat, lintas kan. Kemudian nanti ketika kita berhadapan dengan Rasulullah, hilang kenikmatan surga itu. Kemudian ketika kita menikmati surga dengan segala keindahan dan segala kenikmatannya, Allah berikan satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa dapat melihat Allah di surga. Tapi ingat, dalam akidah kita, Allah itu tidak bertempat dan tidak berarah. Jangan bingung, karena Allah bukan makhluk. Allah tidak dalam surga, Allah tidak di luar surga.
Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di kiri, kanan. Jadi gimana kita melihat Allah? Wallahu a'lam. Itu yang disampaikan Ustaz Khairijal itu kan. Jadi kita bisa nggak melihat Allah? Bisa. Rasulullah pernah nggak melihat Allah? Pernah. Jadi gimana Allah? Nggak tahu. Karena laisa kamislihi syai'un. Tidak ada. Makanya saya heran ada ustadz di Temiang bilang mimpi ketemu Allah, bisa menceritakan Allah itu. Gila saya pikir. Rasulullah saja, Rasulullah saja itu memang dalam akidah kita yang pernah bertemu dengan Allah cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi yang melihat Allah cuma Rasulullah. Itu akidahnya. Jangankan orang biasa, nabi aja tidak sembarangan bisa melihat Allah. Cuma Rasulullah saja. Cuma Rasulullah. Ini ada ustadz itu yang setiap tanggal sekian katanya jumpa Allah. Mimpinya jumpa Allah. Ketika ditanya, bisa dia menceritakan. Memang gila dia. Gila. Sekarang udah mulai menjauh dari, kami berusaha semaksimal mungkin mengajak dialog. Enggak mau. Kami kelas kacang katanya. Dia dialog langsung kepada ruh-ruh para nabi. Gitu. Wow. Stres kita bikinnya kan. Nah, jadi Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ini memotivasi kita untuk bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah dengan konsep mahabbah. Jadi konsep mahabbah itu seperti Ibu gambarkan, konsep yang tidak ibadah, tidak takut kepada, tidak mengharap surga. Ibadah yang dia lakukan tidak mengharap surga, maksiat yang dia tinggalkan tidak takut kepada neraka. Yang dia inginkan adalah ridho Allah. Jadi ibadahnya bukan karena mengharap surga, bukan karena takut neraka, tapi mengharap ridho Allah. Itulah mantap kali itu. Apakah salah kita beribadah mengharap surga? Tidak. Karena hakikatnya seperti itu. Kayak kita berlomba-lomba melakukan kompetisi untuk mengharapkan piala. Seperti itu. Jadi nggak salah. Oh berarti kau syirik mengharap kepada makhluk. Mana ada kaitannya itu. Kita takut kepada neraka, mengharap surga, itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah. Baik, mungkin ada satu lagi? Ah ya. Jadi gini, setiap takdir Allah, semua ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Pasti. Jadi pernah Ustaz Abdul Somad bertanya kepada gurunya, kenapa enggak dibinasakan aja oleh Allah orang-orang yang bermaksiat? Jadi kata guru Ustaz Abdul Somad, menangis dia. Jadi kalau kalian melihat kebinasaan orang-orang kafir seperti itu, dari jalan apa kalian akan masuk surga? Kita masuk surga ini, seperti yang pernah saya sampaikan, berkah kemuliaan yang pertama, tipikal masuk surga itu kan 4. Yang paling rendah apa? Amal ibadah. Amal ibadah itu tipikal yang paling rendah. Kalau di persentasenya 25%. Kemudian tipikal yang kedua, ilmu pengetahuan. Itu 50%. Baru syafaat Rasulullah 75%. Baru yang paling tinggi adalah rahmat Allah. Ada orang yang nggak pernah ibadah, masuk surga dia. Karena rahmat Allah. Biasanya ini anak orang kafir, yang bayi, anak bayi yang meninggal, baik umat Islam, anak orang Islam maupun anak orang kafir. Dia kan nggak pernah ibadah. Tapi karena rahmat Allah, masuk surga. Beda dengan pemahaman Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, anak kecil yang meninggal itu, al-manzilah baina manzilatain.
Jadi nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Itulah pekuknya orang Mu'tazilah itu. Nah, jadi jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita itu ujian kita. Jadi dengan adanya Zionis Israel itu menjadi asbab Allah mudahkan orang-orang Palestina masuk surga dari segi jihadnya mungkin. Mempertahankan agamanya, mempertahankan negaranya. Jadi mereka meninggal dalam keadaan syahid. Makanya mereka mau bagaimanapun tidak mau keluar dari Palestina itu. Tidak mau keluar dari Palestina. Nanti ganti lagi Presiden Amerika, diam lagi kan. Kemarin kan masa Obama agak diam. Ini masa Joe Biden, padahal katanya orang temiang Joe Biden ya. Biden. Biden ya. Joe Biden. Joe anak Biden. Dulu kita melihat agak bagus lah kelihatan. Rupanya lebih setan daripada setan Joe Biden. Menyesal kita ngaku bahwa dia pernah jadi orang temiang. Joe Biden. Rusak. Akhirnya kan hancur lagi Palestina sekarang. Kita nggak bisa lah kita menyumbang dana, ya bacakanlah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu kan. Kita doakanlah agar mereka selamat iman dan takwa. Seperti itu. Jadi Ibu, apapun yang ditakdirkan Allah di dunia ini pasti ada hikmahnya. Makanya saya berulang-ulang kali dimarah sama ulama-ulama yang saya silaturahmi. Kan saya beberapa kali karena melihat gejolak di pesantren awal-awal dulu, gejolak politik di pesantren itu kan perebutan. Berapa kali saya mau mundur. Jadi tanya orang tuh, kau mau masuk surga dari apa? Dari ibadah kau. Berat katanya. Berat masuk surga dari ibadah kau tuh katanya. Jadi dengan kau kata, bahasa gak kasar tuh ulama-ulama Aceh kan gitu. Nyekah, kah, ke itu kan kalau dah itu kan dah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan kasar. Tapi kalau bahasanya nih, kalau mengharap masuk surga dari ibadah yang kau lakukan, enggak berat. Kecil harapan. Jadi dengan kau di situ, aman orang beribadah, taat orang melakukan kedisiplinan belajar, mungkin itu salah satu sebab bisa masuk surga. Jadi kalau mengharap ibadah kita berat. Seperti itu Bu. Pasti ada hikmahnya. Seperti pendakwah itu, kalau tidak pernah ditolak, kalau tidak pernah dicaci maki, sombong. Kalau Ustadz Abdul Somad bilang, kalau beliau tidak pernah dibully, tidak pernah dicaci maki, mungkin hidungnya jadi terowongan mina. Saking kan sombongnya didongaknya ke atas gini kan. Jadi dengan kita ada orang-orang sekitar kita yang mengkritik kita, mencaci maki kita, itu bisa menstabilkan keimanan kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Baik ya, saya rasa itu firman Allah itu. Itu firman Allah. Firman Allah. Jadi Rasulullah pernah menangis di kuburan itu. Berziarah ke makam Baqi Rasulullah sedih sekali. Sedih sekali. Beliau khawatir sekali kalau umatnya nanti dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, ya Allah, kalau seandainya engkau ampunkan dosa hamba engkau, sesungguhnya engkau maha pengampun. Gimana ayatnya Ustaz? Ya, kalau seandainya engkau mengampuni mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba engkau. Saya lupa ayatnya, sering pernah saya baca itu. Ayat Al-Quran itu. Bagus, saya seringlah mentelaah ayat-ayat Al-Quran, tapi jangan diakui perkataan kita. Oh, terpikir Bapak, tiba-tiba sesuai dengan ayat Al-Quran gitu ya.
Sakti juga. Ya, ya. Itu ayat Al-Quran. Kalau dalam segi dunianya kita harus eh, menampilkan referensinya. Oh ini ayat Al-Quran, ini itu kan. Tapi kalau kebetulan pas seperti itu, mantap lah. Apa yang ada di benak Bapak pas dengan bahasa Al-Quran. Itu loh, alhamdulillah sekali berarti dapat ilham kan. Nah, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah umat yang dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah dan dimasukkan surga secara berbondong-bondong. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.